Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'dah. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Ini materi kelanjutan dari seri 2 tentang jalan lurus, bahwa kita memiliki kesamaan dalam perkara-perkara yang qot'i. Maka termasuk dalam perkara-perkara yang qot'i itu adalah perkara-perkara akidah. Karena itu materi ini adalah materi kelanjutan dari seri kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kita mengambil inspirasi dari Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Kita masih ingat daftar isi dari kitab Nahjul Quran Fid Da'wah. Sekarang pembahasan kedua, masih seri kedua, tentang perkara-perkara akidah, ya. Tentang jalan lurus bagian perkara-perkara akidah. Islam telah menyeru intelektualitas manusia, menarik perhatian dan penginderaannya untuk mengamati alam sekitar sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Islam juga meminta mereka agar meletakkan alam dan isinya sebagai objek berpikir, agar dengan berpikir bisa menghasilkan pemahaman mengenai hakikat alam, manusia dan kehidupan, dari mana, untuk apa, akan kemana, bahwa semua itu tidak azali, semuanya lemah, butuh, dan terbatas. Disinilah letak urgensi pembahasan ini, yaitu bahwa dengan jalan berpikir, akidah atau keimanan itu bisa didapat dan berpotensi produktif dan memiliki potensi produktif. Perkara-perkara akidah ini kemudian terangkum dalam beberapa rukun iman berikut. Iman kepada Allah. Al-Quran telah mendiskusikan pembuktian adanya Sang Pencipta di balik segala sesuatu. Bahwa Sang Pencipta itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Quran yang menggambarkan. Allah sendiri yang mengabarkan bahwa namanya adalah Allah melalui Al-Quran. Allah mengabarkan melalui Al-Quran bahwa namanya adalah Allah. Qul huwallahu ahad, misalnya begitu. Al-Quran juga menjelaskan apa saja yang dituntut oleh sifat-sifat ketuhanan, seperti wahdaniyah, qudrah, iradah, al-alim, serta menafikan persamaannya. Yang menyamakannya berarti disebut musyrik. Orang yang menyamakan adalah musyrik, aktivitasnya syirik, orangnya musyrik. Naudzubillah summa naudzubillah. Al-Quran juga menjelaskan Asmaul Husna dan menyebutkannya ratusan kali tersebar di ayat-ayatnya. Wallahu ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim, dan seterusnya, banyak sekali. Iman kepada Allah Ta'ala dibangun berdasar atas kepuasan intelektual manusia yang terbatas, lemah, dan membutuhkan kepada yang lain secara mutlak, sehingga menghasilkan ketentraman hati yang menyeluruh. Ayat-ayat tentang akidah, misalnya surah Al-Ikhlas, ya, ayat kursi, ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa iman kepada Allah telah diperintahkan melalui Al-Quran dengan cara berpikir. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Selanjutnya, keimanan kepada Al-Quran. Keimanan kepada Al-Quran dibangun atas dasar rasionalitas. Ya, bahwa Al-Quran itu bahasa Arab. Ya, yang pasti Al-Quran itu berbahasa Arab. Maka secara pasti tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Ya, kalau kita ingat bagaimana membuktikan kemukjizatan Al-Quran dengan mengambil probabilitas Al-Quran itu buatan orang Arab, apakah buatan Muhammad, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, buatan orang Arab nggak mungkin, karena orang Arab sudah berusaha membuat yang semisal Al-Quran, nggak bisa. Terus buatan Muhammad juga nggak mungkin. Kenapa? Karena Muhammad itu bagian dari orang Arab. Sehingga jelas
Orang Arab yang segitu banyaknya aja nggak bisa, apalagi Muhammad yang sendirian. Itu jelas juga tidak bisa. Orang-orang Arab pada waktu itu sangat menguasai balaghah. Bahkan ada di antara mereka yang berusaha membuat Al-Quran tandingan kan, namun tidak ada satupun yang mampu. Kalau kita simak ayat-ayat Al-Quran terkait iman kepada Al-Quran, ya misalnya surah Muhammad ayat ke-24, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha am ala qulubin aqfaluha afala, maka apakah yatadabbaruna, mereka orang-orang itu pada memperhatikan, tidak memperhatikan, apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Al-Quran itu bahwa Al-Quran, ataukah hati mereka yang terkunci? Mereka memperhatikan Al-Quran atau tidak? Kalau tidak berarti hati mereka yang terkunci, sebetulnya begitu. Itu ya, dan ini juga ditegaskan di surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak sekali perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan, pertentangan-pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tapi faktanya tidak. Ya, misalnya di Quran surah apalagi surah Toha ayat 1. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ya Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Jadi Al-Quran memang mengabarkan melalui dirinya sendiri bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, ya, wahyu, mukjizat. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Selanjutnya iman kepada malaikat Allah. Bahwa Allah berkehendak, memiliki iradah, menjadikan iman kepada malaikat sebagai salah satu rukun iman, itu jelas. Sudah bisa kita fahami. Malaikat merupakan penghubung Allah Ta'ala dengan para nabi dalam menyampaikan risalah dan nubuwah. Meski tidak jarang nabi atau rasul yang sekali bertemu dengan Allah secara langsung, misalnya pas Isra Mi'raj, ya, kalau Rasulullah SAW pas Isra Mi'raj misalnya begitu. Nah, di antara nama-nama malaikat yang ada dalam Al-Quran misalnya Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril alaihissalam, ya, ada Mikail, malaikat kematian, Raqib, Atid, dan sebagainya. Kalau kita simak beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan malaikat yang ada di dalam Al-Quran itu, misalnya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unsila ilahi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Itu jelas sekali ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi, disebutkan wa malaikatihi, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Itu ada juga di surah An-Nisa ayat 136. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Di Quran surah At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka, para malaikat itu tidak mendurhakai apa yang diperintahkan Allah, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Selanjutnya iman kepada para rasul. Iman kepada Nabi Muhammad khususnya dalilnya akli. Berbeda dengan iman pada nabi-nabi atau rasul-rasul selain Nabi Muhammad, maka dalilnya nakli sebagaimana yang telah dikatakan dalam Al-Quran. Iman kepada Al-Quran yang akli meniscayakan iman kepada Nabi SAW yang akli juga. Yaitu bahwa Al-Quran itu kalamullah, wahyu dan mukjizat. Dan yang pasti membawa mukjizat itu adalah seorang Nabi. Dialah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran tentang iman kepada Nabi Muhammad ini, misalnya surah Al-Fat ayat 29.
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Tetapi saling berkasih sayang sesama mereka. Ada juga di Quran surah Al-Ankabut ya ayat 48. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya, membaca Al-Quran ya, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis sesuatu kitab pun dengan tangan kananmu. Wala takhutuhu biyaminik, tidak menulis dengan tanganmu, dengan tangan kananmu. Idzal lartabal mubtilun, andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Jadi menunjukkan ayat ini bahwa Rasulullah itu ummi. Awalnya memang sama sekali tidak bisa membaca menulis. Meski dalam prosesnya Rasulullah adalah orang yang pembelajar sejati. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Selanjutnya kita iman kepada hari kiamat. Dalil mengenai iman kepada hari akhir sangat banyak sekali dan tidak terbatas jumlahnya. Akal tidak bisa menolak akan keberadaannya. Di antaranya Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 37. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bima ba'usin. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Kalau sudah mati tidak akan dibangkitkan lagi. Di Quran surah Yasin ayat 77 juga dijelaskan. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khashimun mubin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Allah telah menciptakannya dari setitik mani? Tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Masya Allah ya. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami. Dan dia lupa kepada kejadiannya. Lalu berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya. Pertama kali diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan pula yang akan menghidupkannya. Dan dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha mengetahui tentang segala kondisi makhluknya. Masya Allah ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Iman fillah rahmatullahi alaikum. Iman kepada qada qadar. Iman kepada qada qadar ini meniscayakan kita berpikir bahwa kita ini hidup di dua wilayah. Yang dikuasainya dan yang menguasainya. Pada wilayah yang dikuasainya berlaku ikhtiar. Yang kelak akan dihisab. Sebaliknya pada wilayah yang manusia tidak dikuasai. Yang manusia itu dikuasai oleh wilayah itu. Maka di sini tidak dihisab, ya. Misal kita lahir menjadi laki-laki atau perempuan, lahir di kota mana, dari rahim ibu siapa, itu bukan di wilayah manusia dan di situ tidak terkena hisab. Tapi kalau kemudian kita mampu berikhtiar untuk menghafalkan Al-Quran misalnya, atau tidak misalnya, atau untuk membaca buku-buku umum, sementara tidak membaca buku-buku agama misalnya, atau lebih banyak megang HP atau megang Al-Quran misalnya, itu yang ada di wilayah kita yang dikuasai manusia, itu yang akan dihisab. Maka prioritas amal ini menjadi penting untuk senantiasa kita ambil, kita lakukan ya, agar kita semakin dekat pada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala makhluk diciptakan Allah Ta'ala dengan segala potensinya yang ada. Potensi manusia, qadar, Allah ciptakan manusia itu punya otak, punya akal. Otak manusia mampu menyimpan maklumah sabiqoh. Dari situlah kemudian manusia mampu berpikir. Di antaranya itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di materi berikutnya. Di seri ketiga, Al-Afu Minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.